anak kita menjadi anak tangguh, cerdas, taat dan bermanfaat, kita bisa ajarkan mereka, ya. Kemudian kalau kita mau mengajarkan tentang keimanan, ya, tentang akhlak, tentang hal-hal yang menjadi sebuah prinsip-prinsip, kira-kira di otak itu di mana ya Bu Aisyah? Ini, di otak paling depan. Otak besar dan otak paling depan. Ini kita sebut lobus frontalis. Ya, ayah bunda, saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya, ini mohon maaf ya, untuk organ tubuh manusia ini kita masih pakai bahasa Latin supaya universal ya. Nggak usah dihafal tapi paling tahu aja ya, oh di bagian depan tuh ilmu-ilmu itu masuk ya di sini. Kita ajarkan anak-anak bahwa Allah itu ahad ya. Kemudian kita ajarkan tentang ya siapa itu Rasulullah, siapa itu para nabi. Ya. Kemudian kita ajarkan prinsip-prinsip kehidupan, ajarkan juga kedisiplinan, ajarkan juga kesehatan, ya, ajarkan juga kejujuran, ajarkan juga semua itu masuknya di bagian depan. Ya. Nah, tadi saya senang banget nih, ya, kalau diundang oleh teman-teman dan ada Sigma, itu saya pecinta buku. Kenapa? Karena betul-betul saya dengan punya anak 5, terkadang untuk mengajarkan anak-anak dan dengan generasi sekarang harus dengan bahasa sekarang. Ya, alhamdulillah ini saya sudah punya semua dan pada saat anak-anak dari kecil itu dibacakan. Ya. Dan bagus banget lihat gambarnya dan ini luar biasa nih. Saya dulu kecil juga dibacakan tentang cerita Rasulullah tapi tidak secanggih ini. Dulu tulisannya masih hitam saja ya, hitam, nggak ada gambar ya, pokoknya flat. Dan ini alhamdulillah. Dan tadi saya lihat banyak lagi produk-produknya Sigma ya, Masya Allah. Dan apa yang terjadi pada saat kita menceritakan atau mengisahkan ya keteladanan para nabi dan para rasul ya, khususnya Rasulullah SAW. Terus kita juga mengajarkan hal-hal ya, sikap-sikap yang meneladani Rasulullah SAW itu masuk di otak. Dan kalau dibacakan berulang-ulang maka akan dimasuk di otak berulang-ulang sehingga ya sambungan di neuron ini berulang-ulang. Ya, makin diulang makin tebal sambungannya dan makin ingat dan makin paham. Begitu juga kalau kita belajar. Makanya proses belajar itu ada namanya proses repetisi. Ya, kita ulang-ulang. Hari ini juga barangkali ada teman-teman yang sudah pernah dengar seminar Bu Aisyah tentang ini tapi tetap mau ikut, itu Masya Allah. Karena akan terjadi pengulangan. Nanti tambah paham. Ya. Jadi tambah ilmu, tinggikan kecerdasan, itu kita mintakan sama Allah. Nah beginilah yang terjadi di otak ini. Dan ini juga ya harus kita tahu bahwa ini sunnatullah. Untuk itu, untuk mengajarkan apapun kebajikan, ya itu tidak mengapa diulang-ulang. Karena ini akan menjadi sesuatu ya hal yang nanti diingat. Ya. Inilah kalau kita rajin menyambungkan neuron-neuron ini, itulah yang namanya cerdas. Ya, cerdas. Kita mau belajar banyak hal, kita mau mendengarkan banyak hal. Ya, saya saja kalau buku Sigma aja bukan hanya anak kecil yang senang, saya pun senang banget lihatnya. Nah di sini nih, ini namanya lobus frontalis. Ya, di sini ada neuron kayak gini yang tadi ada sambungan-sambungan. Ya, maka setiap apa yang kita ajarkan Ananda, nasihati Ananda, ya entah secara langsung ataupun lewat perantara buku atau lewat perantara gadget sekalipun. Ya, videonya dilihat, video tentang Nabi dilihat lewat gadget. Ya, cerita tentang Rasulullah dilihat lewat gadget. Ya, bahkan sekarang anak sekolah belajarnya pakai gadget, itu nanti akan masuk di sini. Ditangkap oleh mata, telinga, ya penghiduan, pengecapan. Kadang ada anak belajar kalau dia habis melihat terus dia ucapin lagi. Nah itulah namanya ya kita mencoba untuk belajar secara auditori dengan mengucapkan. Nanti masuk lagi di telinga. Dan nanti masuk ke sini. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat ini nanti. Bermuara di batang otak warna ungu, jalan ke atas dan masuk ke sini. Ya. Baik, kemudian tetapi di otak manusia ini ada namanya otak reptil atau batang otak. Di tengkuk. Disinilah informasi itu berkumpul dulu. Ditangkap oleh mata, telinga, pengecapan, penghiduan, gerakan. Ya. Itu berkumpul di batang otak dulu ini. Ini batang otak. Terkadang kalau batang otak ini tegang, maka ilmu yang didapat ya atau yang dipelajari hanya tersimpan di batang otak, itu hanya ingat 1 kali 24 jam. Ini dia.
Yang kita mau adalah ilmu itu, pengalaman ilmu, nasihat itu masuk di depan sini nih, otak yang frontalis tadi. Cuman kadang kalau seseorang anak sedang dibacakan cerita atau dinasehati dan dia sedang tegang, maka ya ilmunya itu, informasi itu hanya sampai di batang otak dan dia hanya ingat 1 kali 24 jam. Maka dari itu mengapa kita besok kita ajarkan lagi besok. Karena siapa tahu besok waktu diajarkan batang otaknya ini rileks. Sehingga yang keesokan harinya kita ajarkan anak-anak, kita kisahkan, kita kasih nasihat, insya Allah masuk di lobus frontalis. Ya, oke, jadi ini yang kita harus paham. Ini baru sedikit kita cerita tentang otak ya. Nah, kemudian kalau begitu, kalau taat kepada Allah dan apapun tadi yang kita inginkan tadi ya tangguh, ya cerdas, taat, bermanfaat, tentu ada pakem-pakemnya nih. Apa pakem pertama? Orang tua adalah panutan terbesar. Kita sering sampaikan pada anak lewat kata-kata, nanti anak dengar. Makanya pesannya masuk ke otak. Tapi mata mereka juga mengambil pesan. Kalau dia sejalan antara apa yang didengar dan apa yang dilihat, itu insya Allah ya apa yang kita ajarkan anak itu masuk di otak dan itu diingat dengan sangat. Tapi kalau cuman ibunya suruh anak sholat, terus pas anaknya lihat ibunya masih santai-santai, tidak juga langsung sholat, malah pegang gadget, maka pesan yang ditangkap oleh telinga, ibunya kan ngomong tuh, oh sholat. Tapi mata itu anak melihatnya ibunya masih pegang gadget juga. Maka pesan yang di telinga dia dengar tadi akan terdelete dengan pesan yang ditangkap oleh mata. Itulah makanya orang tua ini panutan terbesar yang dilihat anak saat ini. Ya, tentu uswatul hasanahnya adalah Rasulullah SAW. Tapi yang anak-anak lihat sekarang kan karena dia masih kecil ya, di umur-umur tertentu yang dia lihat kan orang tuanya. Bahkan sampai besar juga anak melihat orang tuanya. Ya. Kemudian pakem berikutnya apa? Memberikan nasihat dan arahan anak sesuai usia. Saya lihat ini tadi Sigma ini sudah punya yang untuk bayi juga ya, luar biasa tuh. Bayi sampai umur 3 tahun, kemudian untuk umur yang 5 tahun. Yang untuk dewasanya juga ya, seperti tadi itu ya, buku-buku tentang kajian-kajian tentang Quran dan hadis itu untuk anak-anak yang sudah besar ya. Dan itu aduh keren banget Masya Allah. Terus apalagi nasihat dan arahan yang diulang akan menjadi kebiasaan. Jadi tenang aja Bun. Karena banyak bunda bilang, abis saya udah ngomong, udah berkali-kali ngomong. Memang begitu. Karena apa yang diulang-ulang nanti jadi kebiasaan. Nanti otak tersambung lebih banyak. Barulah nanti dia menjadi sebuah kebiasaan